akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaranlah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kami butuh kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kuasai setiap hati kami, kuasai akan tempat ini. Pagari tempat dengan tembok-tembok api-Mu, kiri kanan depan belakang atas bawah. Kuasa kegelapan, roh jahat, roh orang kuat, penguasa di udara antikris yang coba untuk masuk, mengganggu, mencuri dari ibadah kami. Kami bersepakat, kami tolak, kami patahkan, mencuri di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, gemburkan setiap tanah hati kami. Biar setiap benih firman yang ditaburkan pada malam ini, itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dan buah-buah yang manis yang kami boleh hasilkan di dalam Engkau. Dan orang sekitar kami pun boleh mengecap kemanisan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang selalu mengumpulkan kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena selalu saya katakan dalam ibadah itu ada kuasa. Amin. Roti diberkati, air diberkati, dan penyakit dilalukan. Amin. Dan kita percaya bahwa kebenaran firman Allah, Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah. Dari dalam firman Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi jaminan atas masa depan kita. Firman Tuhanlah yang akan membentengi perjalanan kehidupan kita. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang tahu akan kebenaran, kita nggak akan pernah takut dalam musim apapun. Karena kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Amin. Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi banyak orang mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup mereka. Banyak orang mengalami kehancuran. Banyak orang terpenjara tanpa mengalami kemerdekaan. Karena mereka tidak mengenal. Kurang akan pengetahuan. Tidak tahu apa yang mereka punya di dalam Tuhan. Makanya saya bilang seseorang yang punya uang di rekening 1 triliun. Tapi kalau dia tidak punya akses untuk mengambil itu, dia tetap menjadi orang yang miskin. Maka demikianlah kita di dalam Tuhan. Kita punya Bapa yang kaya, kita punya firman Allah, kita punya urapan, kita punya hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita akan mengalami hal-hal yang menghancurkan kehidupan kita tanpa pertolongan apa-apa. Maka lewat kebenaran firman Allah yang kita boleh terima setiap waktu, setiap minggu, setiap saat dalam kehidupan kita, itu membekali setiap perjalanan hidup kita. Supaya kita dikatakan sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Jadi kemarin ketika saya dihubungi, diminta tema, saya memang orang yang memang agak sedikit kesulitan ketika diminta untuk tema apa. Karena kadangkala di waktu-waktu terakhir itu boleh mengalami perubahan. Mendadak nggak ada suara apa-apa gitu. Kita kasih temanya, contohnya. Tetapi ketika sampai waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan di harinya, itu tidak meremah sama sekali. Karena memang biasanya Roh Kudus kan terus bicara gitu sampai kita berdiri di atas mimbar. Jadi semuanya rasanya sudah penuh. Tinggal disampaikan gitu, seperti itu. Jadi kemarin diberikan tema daripada gereja tentang pelepasan, terus inner healing ya. Terus yang terakhir itu kesembuhan kalau nggak salah ya. Saya coba untuk merenungkan akan hal itu. Terus diberikan contoh temanya bagaimana roh jahat itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang. Saya jadi tambah apa yang harus saya bawa di tempat ini. Tetapi Tuhan itu beberapa waktu berjalan ini banyak berbicara kepada saya pribadi. Itu tentang penyertaan malaikat. Dan saya merenungkan akan hal itu. Saya bilang bisa nggak di luar daripada tema gereja gitu. Oh nggak apa-apa, jadi saya akhirnya penyertaan malaikat di dalam pelayanan. Karena setelah saya renungkan, setelah saya kasih akan temanya, dan setelah saya merenungkan, ternyata ini bagian juga daripada tentang pelepasan, inner healing, dan kesembuhan. Karena kita tahu begitu banyak orang, itu yang terpenjara, terbelenggu, dikerjakan oleh roh-roh jahat. Banyak orang yang kalau bilang, tolong datang doain dong, ada saudara saya atau keluarga saya dalam keadaan kesurupan.
seringkali dikuasai oleh roh-roh jahat. Banyak orang yang gak berani datang di tempat itu, karena nanti akan diserang, serangan balik, dan begitu banyak hal membuat banyak orang, bahkan banyak hamba Tuhan itu tidak punya nyali untuk datang untuk berdoa. Nah, jadi ini bagian daripada sesuatu yang mungkin menjadi kelengkapan dalam kita melayani akan Tuhan. Menyadari akan perjalanan kehidupan kita, kita tidak berjalan sendirian. Amin. Karena saya pun mengalami di dalam perjalanan saya melayani Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi, dan saya menyaksikan bagaimana pekerjaan daripada malaikat Tuhan itu betapa sangat luar biasa, turut campur dalam setiap langkah perjalanan di dalam pelayanan. Sebelum kita baca ayatnya, satu waktu tahun 2015 kami pelayanan di daerah Tanah Toraja. Karena kami terlambat, harusnya sekitar jam 4 subuh itu harusnya bus itu sudah jemput kami di hotel di Makassar. Tetapi ternyata busnya terlambat dan dia sampai di hotel di Makassar itu sekitar jam 7 pagi. Sementara acara di Tanah Toraja itu jam 5 sore. Pasti nggak akan terkejar sama sekali. Sudah setengah 8 kita belum jalan. Akhirnya keputusan yang terakhir, kita sewa 2 mobil kijang. Jadi 2 kijang, tidak pakai bus lagi, pakai kijang 2. Anak-anak yang mau pelayanan itu naik di mobil kijang 2 ini. Terus berangkat kita dari Toraja. Itu benar-benar deg-degan. Jam 5 ada sekitar 100 lebih gembala sidang yang kumpul di salah satu gereja di Toraja waktu. Dan kita yang datang melayani waktu itu. Waktu itu kita kejar waktu, sudah jam 4:30 udah ditelepon, kita masih di jalan. Sudah jam 5 ditelepon, kita masih di jalan. Supirnya tambah ngebut di jalan. Udah gas aja, hajar aja, terus kita jalan. Nah, waktu itu sudah sekitar, udah hampir jam 6, sudah mulai senja, waktu udah mulai gelap jalan. Waktu itu ada satu mobil di sebelah kiri, saya mobil di depan waktu itu. Saya mobil di depan, kita 2 iring-iringan. Jadi waktu masuk mobil saya di depan ini, saya lihat dari depan itu ada truk yang lagi datang dan dia nggak angkat gas sama sekali. Diberi terus dari depan. Nah, di belakang itu saya tengok ke belakang, mobil belakang itu maksain masuk, ikut dibuntut kita di belakang kita. Kita masuk, saya dengar di belakang juar. Saya bilang kecelakaan, stop, di belakang kecelakaan. Minggir kita mobilnya. Mobil kita minggir. Terus setelah itu kita turun dari mobil, buru-buru kita datang, anak saya ada di belakang juga, di mobil di belakang itu. Dan benar, waktu kita sampai di mobil itu, depannya itu udah ringsek, udah benar-benar hancur, radiatornya hancur, semua pokoknya daerah depan itu hancur. Jadi waktu dia masuk nggak dapat, dia buang ke kiri, dia tabrak dari belakang truk yang di depan dia. Setelah itu ke pinggir, kita ke situ, luar biasa Tuhan. Nggak ada satupun yang luka di mobil itu. Kejedot saja nggak ada di dalam mobil itu. Setelah itu ada salah satu pelihat kita di dalam mobil itu, yang dia bilang, waktu sebelum tabrakan itu terjadi, dia bilang ada tangan yang tangkap depan mobil itu. Jadi ada tangan yang datang untuk pegang depan mobil itu. Dan tidak ada, saya tanya anak saya, ada nggak kejedot satu dengan yang lainnya? Nggak ada. Jadi seperti benar-benar kita nggak bisa bayangkan tabrakan sekencang itu, kecepatan tinggi, tetapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Setelah itu saya cari mobil yang lain di kampung itu, terus pindah mobil lain, kita lanjut untuk melayani di Tanah Toraja. Dan setelah saya renungkan, saya tahu itu adalah tangan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain juga saya tahu bahwa malaikat Tuhan itu menyertai begitu sangat luar biasa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Dan satu lagi, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang merindukan hal-hal yang ajaib itu, sesuatu yang luar biasa, yang melampaui akal itu boleh termanifestasi dalam perjalanan kita melayani Tuhan. Supaya tidak ada lagi kegentaran ketika kita maju untuk melayani akan Tuhan. Amin. Jadi dimanapun Tuhan antar kita nggak akan pernah lagi dalam ketakutan. Satu juga kejadian di Tanah Toraja, mungkin saya sudah pernah saksikan di tempat ini, tapi mungkin tidak semua yang sudah dengar. Jadi waktu itu kita datang pelayanan di satu gereja. Di gereja itu, gereja di atas gunung, di atas batu, sekitarnya hutan. Terus waktu kita pelayanan sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, KKR itu selesai.
dan kembali kepada gembala sidang yang berdoa. Setelah itu waktu dia berdoa, saya waktu tutup mata saya lihat dari depan itu ada bayangan hitam yang dari depan, dari hutan depan itu datang mau masuk ke gereja. Tetapi dia cuma meledak depan gereja dan berhenti di depan gereja itu. Terus setelah itu saya lihat ada seperti genderuwo. Jadi saya tahu bahwa ini adalah roh-roh orang kuat di daerah itu. Kalau kita bilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, dan saya tahu inilah yang memerintah daerah itu, atau roh-roh orang kuat. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kirim malaikat perangmu di tempat ini. Terus saya lihat dari atas cahaya itu turun dari atas, terang sekali seperti lampu sorot yang turun terang sekali begitu, terus meledak di depan gereja. Habis itu langsung kocar-kacir semua yang seperti genderuwo ini, yang besar-besar. Waktu itu setelah mereka pergi, tempat di depan gereja itu menjadi terang. Terus di dalam roh saya lihat itu adalah malaikat Tuhan dengan persenjataannya. Ada yang bawa pedang, tetapi benar-benar luar biasa. Saya sampai merasa bahwa siapa kami yang melayani Tuhan. Siapa kami yang harus ada pengawalan seperti ini yang luar biasa. Terus setelah itu saya bilang, Tuhan, jaga perjalanan kami. Karena saya tahu perjalanan kami sekitar 2 jam dari hotel sampai ke gereja itu jalannya benar-benar berkelok-kelok. Terus jalannya cuma cukup buat 1 mobil, sebelahnya jurang. Terus sepanjang jalan kita ketemu dengan kuburan orang-orang Toraja di pinggir-pinggir gunung, bukit-bukit batu, ada tengkorak lah apa. Seperti itu pekuburan mereka kan di pinggir-pinggir bukit batu, di pinggir-pinggir jalan. Makanya saya bilang, Tuhan, jaga perjalanan kami. Terus setelah itu secara roh Tuhan bawa saya naik ke atas gereja itu. Di atas saya lihat ke bawah, saya tengok ke bawah, saya lihat ada jalan berkelok-kelok di situ dan jalan itu sangat terang. Saya bilang, tuh apa itu? Saya dibawa secara roh, saya dibawa untuk dekat di tempat itu. Setelah itu saya lihat jalan yang berkelok-kelok, ternyata malaikat Tuhan itu berdiri sepanjang jalan. Jadi berbaris sepanjang jalan, mereka ada di pinggir jalan untuk menjaga perjalanan kami itu. Saya sampai benar-benar terkagum dengan Tuhan. Nah setelah itu saya bilang, Tuhan, saya mau lihat di hotel. Hotelnya itu bentuknya agak lonjong. Hotel itu bentuknya agak lonjong. Terus waktu itu saya secara roh itu saya masuk di dalam hotel itu, dari pintu depan saya masuk. Saya lihat malaikat Tuhan ada di dalam hotel itu. Terus saya bilang, saya tahu bahwa ini kalau ada pengalaman spiritual yang terjadi kepada saya secara pribadi, saya mau bilang pasti ini dorongan daripada roh Tuhan untuk meneguhkan akan perjalanan kita melayani akan Tuhan. Amin. Saya dibawa naik ke atas atap hotel. Saya lihat ada 1 kereta berapi di atas hotel. Saya bilang, luar biasa penyertaan Tuhan. Nah malam itu waktu kita pulang, supir itu jadi hotel restoran sampingnya. Supir itu belok di restoran, dia belok di restoran, dia parkir di restoran. Terus salah. Habis itu dia mundur. Dia kayak baru bangun, dia mundur, dia pindah ke sebelah. Dia pindah ke hotel, padahal dia orang Toraja, nggak mungkin salah sebenarnya. Memang sepanjang jalan itu agak aneh dia bawa mobilnya. Tapi kita pikir ya dia orang situ, pasti dia kuasai jalannya. Terus apa yang terjadi? Besok pagi-paginya koordinator itu Papa Fani namanya, sekarang tempatnya dulu terima kita, sekarang sudah jadi gereja rumahnya. Di lantai atasnya sudah jadi gereja sekarang. Nah, pagi-pagi Papa Fani ini datang di hotel. Ada mujizat yang terjadi. Saya pikir mujizatnya mungkin orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena memang kesembuhan itu kadangkala waktu kita doa malam itu nggak langsung terjadi. Kadang besok pagi baru seseorang itu mengalami sesuatu. Kadang beberapa hari kemudian baru mengalami sesuatu. Dan banyak memang di dalam pelayanan kami itu menyaksikan hal yang sama. Kadang kita doain hari ini, beberapa hari kemudian orangnya telepon. Terima kasih Pak Ivan, mama saya sudah sembuh, sudah tidak lagi cuci darah, sudah bangun dari tempat tidur, sudah benar-benar pulih. Padahal beberapa hari sebelumnya kita datang, itu sudah kayak seperti orang mati, udah gak ada dagingnya, diangkat sama suster ke sana kemari, umurnya 84 tahun.
Tetapi ternyata beberapa hari kemudian dia bangun dari tempat tidur, dia mulai jalan ke sana masih hidup hampir 1 tahun. Sebelumnya dia seminggu itu 2 kali cuci darah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saya pikir ada mujizat yang semalam waktu kita altar call ada sesuatu terjadi. Ternyata dia bilang waktu pulang itu supirnya itu minta maaf ke dianya. Maaf katanya, sepanjang jalan dari sejak keluar dari gereja sampai di hotel dia lelap tidur. Kita bisa membayangkan itu. Kalau saya bilang dalam jurangnya itu mungkin kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, lagunya habis kita belum sampai di dasar jurang. Saking dalamnya jurangnya. Di sini saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang melayani akan Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya kita yang ada di atas mimbar, yang berkhotbah, yang main musik. Kita semua adalah hamba Tuhan. Menyadari kita disertai Tuhan membuat kita akan kuat untuk berani untuk melangkah. Amin. Menyadari kita siapa yang menyertai perjalanan kehidupan kita akan membuat kita bertempur sampai habis di dalam satu pergumulan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa ada malaikat perang Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Coba kita baca ayatnya dalam Mazmur 68 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mazmur 68 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Jadi kita perhatikan akan firman Allah, orang-orang yang membawa kabar baik adalah tentara yang besar. Padahal yang datang itu cuma kita. Yang datang cuma 2-3 orang yang datang dalam melayani. Tetapi Alkitab berkata orang yang membawa kabar baik itu adalah satu kumpulan tentara yang besar. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita gereja Tuhan. Maka raja-raja segala tentara melarikan diri. Jadi musuh-musuh itu akan melarikan diri ketika kita, para pembawa-pembawa kabar baik itu datang. Karena kita tidak datang sendiri. Kita disebut, kita dikatakan sebagai bait Roh Kudus. Kita disebut sebagai kerajaan Allah karena Allah bertahta dalam kehidupan kita. Maka ketika kita disebut kerajaan Allah karena Allah bertahta dalam kehidupan kita, maka pasti ada makhluk-makhluk surgawi yang akan menyertai kita pribadi lepas pribadi. Tetapi yang terjadi umat binasa karena kurang pengetahuan. Saya pelayanan di begitu banyak tempat. Saya masih daging, masih manusia. Kadang rasanya, contohnya saya pulang sempat 2 kali waktu itu saya pergi ke daerah Jakarta Barat. Waktu saya pulang di tol itu rasanya keadaan itu berubah. Atmosfernya, keadaan itu benar-benar berubah. Rasanya semua dalam keadaan gelap dan rasanya menghimpit. Saya sendiri di mobil. Saya lihat banyak mata di sepanjang jalan tol itu, banyak mata di kegelapan itu yang melihat. Saya berdoa, saya berbahasa roh di jalan. Terus setelah itu Tuhan perlihatkan, itu paling sering yang saya lihat. Tuhan perlihatkan saya malaikat besar terbang di samping mobil. Terus gitu seperti itu. Ternyata bukan cuma saya. Mama juga ternyata dulu naik motor lihat juga hal yang sama gitu. Jadi saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak berjalan sendirian. Amin. Kalau kita berpikir siapa kita? Karena kita adalah anak-anak raja. Alkitab berkata kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka Tuhan menyertai akan perjalanan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Bagian kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi kita sekali lagi, kita tidak berjalan sendirian. Amin. Tetapi tangan Tuhan yang kuat yang menyertai akan perjalanan hidup kita. Coba kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 14.
2 Raja-Raja 6 mulai ayat yang ke-14. Jadi apapun saya mau katakan, apapun pengalaman spiritual yang kita alami dalam hidup kita, itu harus diuji dengan firman Tuhan. Karena banyak orang membangun pengajaran di dalam gereja, di dalam tempat persekutuan, itu hanya berdasarkan pengalaman spiritual mereka. Bahkan ketika bertentangan dengan firman Allah, mereka tabrak terus. Akhirnya jadinya ujungnya menyimpang. Jadi apapun pengalaman-pengalaman secara spirit yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, entah itu mimpi, entah itu penglihatan, entah itu apapun yang terjadi, kita harus uji kembali kepada firman Allah. Benar nggak ini secara firman Tuhan? Jangan sampai kita jadi petinju yang asal pukul. Paulus bilang, aku bukan petinju yang asal memukul. Jadi kita harus benar-benar seturut, sekehendak dengan firman Allah. Jadi segala sesuatu harus diuji. Maka di sini firman Tuhan berkata mulai ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakan nyala mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Perhatikan akan kebenaran firman Allah. Ini ada satu kejadian yang sama. Ada Elisa dan ada bujangnya. Elisa melihat, Elisa ada dalam ketenangan. Jadi ini peperangan ini terjadi ketika Raja Aram itu berperang melawan Israel. Apapun yang dia rancang di tempat tersembunyi itu bocor kepada Elisa. Maka strategi apapun yang dia buat itu diketahui oleh kerajaan Israel. Kecurigaan itu muncul, ada mata-mata. Tetapi para pengikutnya bilang, gak ada, ada nabi. Ada nabi di tengah bangsa Israel yang membocorkan segala sesuatu. Dikumpulkannya tentaranya untuk mengepung Dotan. Karena Elisa ada di Dotan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika datang bala tentara Aram untuk datang menghancurkan Elisa atau menangkap Elisa, karena selalu membocorkan akan rencana mereka, Elisa mah santai saja. Tapi abdinya itu ketakutan. Dalam keadaan ketakutan pasti udah datang dikepung. Tetapi Elisa itu biasa saja. Abdi Allah bilang, ini celakalah kita, karena dia nggak melihat. Tetapi ketika Elisa berkata, mata Tuhan, buka mata bujangku, maka Tuhan membuka akan mata daripada bujangnya. Ternyata apa yang menyertai mereka, Elisa adalah seorang hamba Tuhan. Kalau kita berkata Elia manusia biasa, tetapi dia telah menghentikan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kita adalah sama manusia biasa. Yang membedakan Elia adalah apa? Adalah urapan di dalam kehidupannya. Yang membedakan kita adalah Tuhan, adalah urapan yang menyertai setiap kehidupan kita. Itulah yang menjadi pembeda. Makanya di sini ketika Elisa meminta kepada Tuhan untuk mencelik atau membuka mata daripada bujangnya, maka Tuhan membuka mata daripada bujangnya dan dia melihat ada tentara yang besar, ada kereta-kereta kuda yang begitu sangat banyak yang menyertai akan perjalanan mereka. Nah, firman Allah pada malam hari ini supaya boleh mencelikan setiap mata kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan dan kuat kuasa daripada Roh Tuhan akan mencelikan setiap mata kita. Amin. Supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Ya. Supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Supaya ketika kita masuk dalam pelayanan, kita nggak dikuasai oleh apapun yang ada di tempat itu. Amin. Kami pelayanan di begitu banyak tempat. Kami menyaksikan begitu banyak hal-hal yang ajaib itu terjadi. Desember
Tahun 2018 kami KKR di daerah Kabupaten Seruyan di Kalimantan. Kami datang layani. Saya tahu saya setengah dijebak sebenarnya sama gembala di situ. Gerejanya kecil di tengah perkebunan. Isinya cuma beberapa orang. Selesai KKR malam, besok malam itu gembalanya datang, Pak Ivan besok main ya di gereja saya. Gereja di mana? Oh, nggak jauh dari tempat Pak Ivan nginap. Kami nginap di kios. Jadi gembala yang gereja yang terima kita dikasih kami kios kecil di pinggir jalan. Kami tidur di situ. Jadi kami bawa tempat tidur yang tempat tidur kasur angin, satu orang satu yang lebar 80. Jadi kami tidur di mana saja, pompa tidur di situ. Jadi mereka siapkan kami satu kios kecil karena kami tidak bisa nginap di kampung di mana kami ibadah malam itu. Karena bulan Oktober waktu itu kami datang ke sana dan kami baptis cucu-cucu dari dukun yang mimpin daerah itu. Dan sebelumnya teman-teman saya datang, jadi sekitar 26 orang itu dibaptis di kampung itu. Kalau kita masuk di kampung itu penuh dengan tugu-tugu berhala di kampung itu. Jadi karena menyangkut keamanan kita waktu itu, jadi pada akhirnya kita dikasih tempat penginapan atau kita dikasih tempat buat kita tidur, jaraknya 16 kilo dari tempat gereja itu. Itu pun masih dipesankan sama gembalanya, tolong ya nanti kita yang bawa makanan. Jangan makan dari warung sebelah kiri kanan, jangan beli apa-apa di pasar gitu. Karena apa? Karena takut kita diracun pastinya. Tapi saya nggak kasih tahu ke teman-teman yang lain yang ikut karena saya tahu kadar iman beda-beda. Lebih baik nggak tahu daripada ketakutan. Nanti makan Indomie terus di situ. Nanti bisa kena lambung segala. Jadi saya diam saja. Nah, jadi kita tetap beli apa, makan di sebelah kiri kanan semua baik-baik saja. Nah, setelah kita KKR malam itu, besoknya kita datang di kampung di dalam. Nah, di kampung di tengah perkebunan. Ternyata waktu kita sampai di situ, cuman kita doa berapa 5 orang. Jadi kita tim sama mungkin 5 orang dari gereja, gembala, istrinya, sama jemaatnya 2-3 orang. Kita doa di gereja itu, terus waktu kita bilang kita mau pulang, mau ada ibadah anak-anak muda di gereja sana. Terus kata gembalanya, mampir sebentar Pak Ivan boleh nggak? Karena ini jemaat sudah siapkan makanan katanya. Ya sudah kita tapi sebentar ya Pak. Ternyata jemaat yang siapkan makanan, suaminya adalah salah satu orang paling sakti daerah itu. Jadi dia salah satu kepala keamanan di perkebunan yang punya Wilmar Group. Ada sekitar 15.000 kalau nggak salah karyawan, ada rumah sakit, ada sekolah di perkebunan itu. Dan kerjanya salah satu kalau malam, kalau udah tengah malam kan banyak pencuri dari kampung yang datang dengan ilmu. Itu terbang masuk ke perkebunan. Dia juga sama, terbang di tengah perkebunan untuk menjaga perkebunan itu. Dan katanya dia adalah orang yang tidak pernah luka ketika bertempur malam-malam di daerah itu. Dan ketika kerusuhan juga disambi, dia salah satu eksekutornya. Makanya waktu saya datang ke rumahnya, saya lihat di karena dulu tahun 99 kami ada di daerah Palangkaraya juga. Jadi saya tahu, saya pernah ada di hutan di Kalimantan. Jadi saya tahu banyak hal tentang adat istiadat orang Dayak. Waktu masuk ke rumahnya saya lihat dipajang di tembok itu ada mandau 2 biji. Terus rambut di kepala mandau itu sudah segede ini yang satu. Udah warna-warni di ujung mandaunya. Jadi ternyata setiap mereka bunuh, mereka ambil sedikit rambut dan taruh di gagang mandaunya seperti ini. Jadi banyak itu, udah banyak. Dan dia ternyata salah satu orang yang ada dalam peperangan ketika itu. Waktu kita ketemu di situ, waktu kita ketemu di tempat itu, dan pada akhirnya singkat cerita saja bahwa pada akhirnya dia serahkan. Pertama minyak-minyaknya dia kasih. Dia keluarkan waktu doa, mereka udah kode-kode sama saya. Tapi kita harus berhikmat di dalam melayani Tuhan. Ini saya mau katakan. Kita di dalam pelayanan, kita harus berhikmat. Jangan main seradak seruduk saja. Harus benar-benar hikmat Tuhan yang pimpin. Makanya Paulus bilang, aku bukan petinju yang asal memukul. Jangan kita masuk, kedebuk. Nggak bisa. Pokoknya dia cerita, saya ngobrol dengan dia, mereka tunjuk-tunjuk mandaunya. Saya tahu mandaunya ada ikatan di dalam roh dengan dia.
Kita ngobrol banyak hal, biasa aja dia. Badannya mungkin sepatantung. Tapi karena dia di security jadi berotot lah intinya badannya. Sudah kita ngobrol di situ, terus saya cerita, saya bilang seperti ini. Kami pelayanan di banyak tempat di Jakarta. Dan ikatan-ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu menghancurkan keluarga. Saya bilang saya melayani daerah Karawaci. Bapaknya yang punya pegangan, anaknya 3 orang gila. Anaknya 2 orang gila, termasuk istrinya. Dia mulai takut. Saya bilang jangan sampai dalam perjalanan kita Tuhan benci dengan penyembahan berhala. Tuhan benci ketika kita menduakan Tuhan, kita punya ilmu, punya sesuatu. Saya cerita tentang pengalaman dalam pelayanan. Dan kalau jadi saya bilang saya nggak akan mau pertaruhkan keturunan saya. Contohnya mungkin ada orang tua, saya bilang yang punya ilmu yang luar biasa menurut dunia. Akhirnya cucunya gila, cucunya mengalami sesuatu yang menghancurkan hidup mereka. Siapa apa yang mau? Dia mulai gelisah, saya lihat wajahnya. Kita pasti sayang keturunan kita, anak kita, cucu kita. Saya tahu dia sudah punya cucu kan. Dan pada akhirnya saya bilang kalau Bapak mau untuk menyerahkan segala sesuatu, kita akan tuntaskan hari ini. Dia tertunduk, air mata, dia berkaca-kaca, dia masuk ke kamar. Dia ambil beberapa minyak, dia taruh di lantai. Yang lain udah nunjukin senjatanya di tembok. Saya tahu belum ini. Pokoknya di situasi seperti itu kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Salah melangkah hilang. Berapa kali kita udah di tangan, udah depan mata, nggak jadi. Nggak, nanti aja, saya mau tobat tapi nanti aja. Itu sering, saya belajar juga dari apa yang terjadi. Karena kita kadang terburu-buru untuk mengeksekusi. Kayak buah yang belum terlalu matang, kita petik gitu. Akhirnya masih asam. Tetapi ini waktu dia kasih minyaknya, mereka tunjuk itu mandaunya. Saya belum saya pegang tangannya. Kita berdoa ya Pak. Saya pegang kepalanya. Mulai bergetar badannya. Dalam hati saya, ini kalau dia ngamuk ini, udah nggak tahu ini jadi apa ini. Rumah ini bisa hancur ini. Saya pegang kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, roh apapun ikat dalam nama Tuhan Yesus. Urat tangannya udah keluar semua. Terus keringat udah mulai menetes. Dalam nama ikat, dalam nama Tuhan Yesus. Terus setelah itu air matanya keluar. Saya tahu udah beres. Langsung saya bilang, Pak, senjatanya sekalian ya. Ambil. Kita ambil senjatanya. Setelah itu kita bakar di belakang rumah. Besoknya tetangganya bertobat 3 orang. Karena mungkin tahu dia modelnya seperti apa. Tetapi sebelum kita pergi, jadi dari Bangkal namanya, kita pergi ke itu Kabupaten Seruyan. Nah, dari salah satu daerah namanya Bangkal ke pusat ke kabupatennya itu masih sekitar berapa jam lah, mungkin 6 jam atau 7 jam ya perjalanannya. Jadi waktu kita sore itu, saya bilang ke bapak itu, ke gembalanya, waktu kita keluar dari rumah, saya bilang ke gembalanya, saya bilang, Pak, masih ada yang dia sayang, yang dia simpan. Dia belum keluarin semuanya. Nanti kalau dia keluarin, bakar aja. Iya Pak. Udah kita keluar dari situ, pergi. Subuh kita udah jalan, karena mau ada KKR Natal juga di Kabupaten Seruyan. Pas sebelum saya sampai di Kabupaten Seruyan, itu gembala yang di gereja itu telepon, Pak, tadi subuh katanya. Tadi subuh saya dan istri itu datang ke rumahnya. Jadi tadi malam itu, dia bilang tadi malam itu si bapak itu mimpi. Mimpinya seperti ini katanya. Jadi ada ibu-ibu yang datang sama anak-anak banyak yang datang ke dia gitu, terus bilang, ayo ikut lagi dengan kami gitu. Terus ditolak sama dia, enggak gitu, saya sudah beda jalan. Terus semua keluarin palu. Ibu-ibu perempuan ini sama anak-anak keluar itu pukulin dia di mimpi itu. Pas dia buka mata nggak bisa bangun.
Udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus istrinya berdoa, tapi nggak bangun juga. Ini istrinya lari panggil gembalanya. Datang mereka di situ. Mereka mulai duduk berdoa, mulai menyembah di situ. Terus mereka menyembah, akhirnya dia sadar, dia bangun. Tapi gembalanya hebat juga. Gembalanya bilang, yang menyerang Bapak, kata pendeta yang dari Jakarta, yang menyerang Bapak, ada yang masih Bapak simpan, katanya. Belum tuntas, langsung dikeluarin semuanya. Selnya dikeluarin keris yang kecil segini. Terus ada kulit kepala yang dijadikan jimat juga. Jadi orangnya bisa pindah, dari sini bisa pindah ke lain tempat. Jadi duduk-duduk di sini dia bisa pindah kemana dia mau. Memang maksudnya salah satu orang yang paling sakti di daerah itu. Dan setelah itu teman-teman saya masuk di kampungnya dia. Dan bertobat banyak orang di kampungnya. Terus terakhir saya ditelepon, Pak, namanya Pak Dinas, Pak, dari Kalimantan. Pak Dinas sakit, terkapar di rumah sakit. Keluarga besarnya datang. Ayo kembali lagi gitu loh, untuk datang berdamai dengan leluhur. Kita akan bikin pesta pengorbanan untuk mendamaikan kamu dengan leluhur. Dia bilang, kan, sekalipun saya mati, saya tetap akan ikut Tuhan Yesus. Yes. Berapa hari kemudian dia bangun dari ranjang rumah sakit. Sekarang sudah meninggal orangnya. Tetapi di sini saya mau saksikan bahwa ketika kita maju di dalam melayani akan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ajaib. Kami KKR juga malam itu, sebelum besoknya ke situ, kami diracun di KKR itu. Tetapi kami nggak mati. Kalaupun mati pasti sudah di surga. Sudah dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan yang jaga perjalanan hidup kita. Bukan mau mati konyol. Kalau orang-orang bilang, Alkitab bilang, sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. Itu bukan perintah. Jangan dengerin gitu. Coba, karena Alkitab, kamu Kristus minum baygonnya. Pasti kamu udah mati kan. Tuhan tidak suruh gitu loh kita minum baygonnya. Tapi kalau dalam perjalanan kita melayani, kita diracun, saya terlalu percaya. Yes. Kita punya urapan yang akan jaga. Siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Tuhan. Pegang akan firman Tuhan. Jadi dalam perjalanan kita tidak berjalan sendirian. Amin. Maka di sini kita perhatikan ketika kita punya firman Allah, ketika kita punya roh Tuhan, itu akan mencelikan mata rohani kita. Segala sesuatu yang jasmani ini ditopang oleh yang tidak kelihatan. Segala sesuatu yang kelihatan secara jasmani, Alkitab berkata itu ditopang oleh yang tidak kelihatan. Kekalahan orang di alam di hal yang jasmani karena dimulai kekalahan mereka di alam roh. Alam roh itu lebih nyata daripada alam nyata. Ini yang harus disadari oleh kita gereja Tuhan. Makanya dikatakan perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Tapi kita tidak berjalan sendirian. Seperti domba di tengah serigala. Tetapi saya percaya bahwa ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi di Dotan ini ada hal yang luar biasa terjadi. Ketika mata bujang daripada Elisa itu dicelikan, maka dia melihat ada tentara yang besar yang menyertai. Maka hal yang sama juga harusnya menyertai kita gereja Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru juga mencatat begitu banyak kehadiran malaikat. Mulai dari contohnya perjumpaan Filipus dan Sida-Sida yang menunjukkan jalan adalah malaikat. Jalan mana yang harus ditempuh. Waktu para rasul ditangkap oleh Herodes, yang membuat mereka keluar dari penjara juga malaikat. Waktu Petrus juga di dalam penjara, yang membuat juga rantai-rantai yang mengikat Petrus itu hancur adalah malaikat yang masuk di dalam penjara itu dan menghancurkan akan sendi-sendi penjara, menghancurkan akan belenggu-belenggu itu. Jadi pekerjaan malaikat itu tidak berhenti di masa-masa lalu, tetapi itu terus bekerja sampai hari ini. Tetapi kita kadang-kadang nggak menyadari, kita nggak tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang menyertai kita, hamba-hamba Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menyertai kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Begitu banyak kesaksian yang kita saksikan. Orang kecelakaan di mobil,
terguling-guling sampai mobilnya hancur lebur. Tapi kenapa kadang-kala orang yang tidak apa-apa? Mungkin mereka nggak menyaksikan ada tangan kadang-kala malaikat Tuhan yang pegang mereka di dalam situ, yang menjaga mereka. Tetapi memang semuanya akan diarahkan kepada Tuhan. Oh, Tuhan yang jaga, Tuhan yang tolong, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, itu benar. Tetapi juga ada makhluk-makhluk surgawi. Oke, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada malaikat dengan pedang yang menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi betapa ada pekerjaan daripada malaikat yang bekerja dalam hidup kita, supaya kita menyadari akan hal itu. Kadang saya datang pelayanan di tempat mana, pokoknya datang saja. Saya tahu bahwa di mana saya hadir, di sana ada Tuhan hadir. Di mana ada Tuhan hadir, di situ ada malaikat perang yang datang di tempat itu. Di kitab Daniel juga sama. Ketika Daniel meminta jawaban daripada Tuhan, Alkitab berkata, pada hari engkau meminta, Tuhan sudah jawab. Tetapi ketika Gabriel datang membawa pesan, Alkitab bilang raja-raja Persia itu menahannya. Bukan raja secara jasmani, tetapi penguasa-penguasa di udara. Raja-raja Persia ini tahan Gabriel yang membawa pesan. Mikael kan yang datang untuk bertempur di tempat itu. Inilah yang terjadi di alam roh. Ketika kita sadar, maka kita tidak akan berjalan dalam ketakutan. Makanya kadang kita berdoa, kami percaya malaikat perang Tuhan sudah mendahului, menduduki tempat di mana kami akan datang, menghancurkan setiap musuh, menghancurkan apapun yang menguasai akan daerah itu. Kadang kita berdoa kan supaya malaikat perang Tuhan berkemah di tempat ini. Itu kan doa-doa kita juga. Yeah. Kita tambah sedikit ya. 2 Raja-Raja 19. Biar kita diteguhkan dengan firman Allah. 2 Raja-Raja 19. Ayat 32 sampai ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan dan dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Amin. Amin. Berapa mati dalam satu malam? 185.000 orang. Di masa pemerintahan Raja Hizkia. Hizkia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Maka ketika Sanherib datang dengan bala tentaranya untuk menghancurkan akan kerajaan Yehuda ketika itu, tetapi Tuhan bilang bahwa anak panah tidak akan masuk, karena aku yang akan memagari engkau. Dan apa yang terjadi malam itu, malaikat Tuhan datang dan membunuh 185.000 orang tentara Asyur. Apakah Tuhan kita berubah? Jadi apa yang disaksikan oleh bujang daripada Elisa, kita bisa saksikan juga ketika apa yang terjadi di perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan datang, dia membunuh 185.000 orang yang akan menginjak-injak akan umat Tuhan, yang akan menghancurkan kota yang menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan. Dan kita adalah kota Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita terinjak karena kita nggak pernah tahu siapa yang menyertai perjalanan kita. Kita nggak pernah mengizinkan pekerjaan Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saya baca 185.000 orang. Tentara-tentara terlatih
dibunuh oleh malaikat Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Daud bilang, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dengan gilang gemilang. Mereka memegahkan kereta, mereka memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Nama Tuhanlah yang kita bawa dalam hidup kita. Nama Tuhanlah yang dibela oleh malaikat Tuhan. Karena nama Tuhan diserukan atas hidup kita. Nama inilah yang di mana kita ada, nama inilah yang kita bawa. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Supaya mata kita dicelikan, kita tidak menjadi orang-orang yang terus dipecundangi oleh roh-roh dunia ini. Tapi kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadanya, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah mereka di dalam namaku, dalam nama Yesus yang memelihara hidup kita. Kalau kita berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-11, Filipi 2 ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus, Alkitab berkata, bertekuk lutut. Siapa yang ada di langit? Yang ada di langit inilah yang raja-raja Persia, yang menjaga, yang menghalangi akan pesan daripada Tuhan lewat Gabriel untuk bisa masuk. Tetapi yang ada di langit itu harus tunduk. Yang ada di bumi, ada setan-setan yang menguasai di bumi ini. Mereka kenal nama Yesus. Bahkan yang di bawah bumi itu tahu akan nama Yesus. Bertekuk lutut dalam nama daripada Tuhan Yesus. Apapun di langit, di bumi, di bawah bumi, itu harus bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus. Nama inilah yang dibela oleh para malaikat-malaikatnya ini. Amin. Amin. Nama yang penuh dengan kuasa. Dan nama inilah yang kita bawa dalam perjalanan kita. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat selanjutnya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus. Jadi ketika saya bilang bahwa malaikat membela, bukan berarti karena dia lemah. Bukan, nama yang begitu sangat berkuasa. Karena ada begitu banyak kuasa yang menyertai. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi umat binasa karena kurang pengetahuan. Kenapa orang ketakutan? Karena nggak tahu siapa yang jaga mereka. Kenapa orang lewat di gelap ketakutan? Kan nggak tahu kalau disertai malaikat. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kita lebih daripada pemenang, amin. Kita adalah umat perjanjian baru. Yes. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia menyertai kita dengan cara yang ajaib. Kemana kita pergi, ada tantangan yang mungkin sementara terjadi hari-hari ini dalam hidup kita. 185.000 orang. Bisa dibayangkan. Kalau yang senang nonton film kolosal bisa dibayangkan. 185.000 orang itu bukan sedikit. Satu malam ditumpas habis. Akhirnya apa yang terjadi dengan Sanherib? Balik badan dan pulang. Akhirnya dia pergi ke Niniwe. Banyak peperangan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Ini mungkin cuma menjadi salah satu bagian bagaimana penyertaan malaikat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Memang pengajaran tentang malaikat memang sangat dalam.
Tetapi saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita akan belajar setahap demi setahap. Orang yang membawa kabar baik adalah tentara yang besar. Inilah tentara yang besar yang menyertai kita. Amin. Sebenarnya di mana kita melangkah mau datang, musuh di sana itu udah gemetar. Karena adalah langkah pasukan yang menyertai kita, udah menggentarkan hati mereka. Dan inilah yang menjadi bagian daripada kita. Bersatu jalan musuh menyerang kita, bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan kita. Karena kita punya Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi umat binasa karena kurang pengetahuan. Tapi malam ini biarlah sebagian daripada kebenaran boleh memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Penyertaan Tuhan sama. Kalau saya menyaksikan, semua kita pasti akan menyaksikan. Karena Tuhan gak pilih-pilih. Tuhan kita, Tuhan memandang. Semua kita sama di mata Tuhan. Gak ada yang hebat. Kita biji mata Tuhan. Maka Dia yang menjaga setiap langkah kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Berilah berai terdesai dan kami adalah hamba-hambamu. Sepaling sekalipun kami seperti domba di tengah serigala. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang menyertai perjalanan kami. Kami percaya malaikat perang menyertai setiap kami. Kemanapun kami pergi dan berada, kami lebih daripada pemenang. Tidak ada satu musuh yang sanggup bertahan. Tidak ada satu kuasa yang sanggup bertahan dalam perjalanan kami. Karena kami percaya jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Bersatu jalan musuh menyerang kami, bertujuh jalan mereka akan mundur. Karena kami percaya bahwa Allah beserta dengan kami. Dan mungkin hari-hari ini ada peperangan demi peperangan yang tidak usai dalam hidup kami. Tapi malam ini kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami tidak berperang sendirian. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Kemenangan bukan hasil kekuatan kami, tetapi kemenangan diberikan oleh Engkau. Amin. Dan malam ini kami datang untuk menyembah Engkau, Tuhan. Biarlah segala sesuatu Engkau meteraikan dalam hidup kami. Amin. Dan segala sesuatu boleh tergenapi dalam hidup kami. Mari Ibu Pendeta ini rompas. Kelara mai itu dosai demo.